Raffi, pemuda Indonesia yang hidup susah di Eropa, tak pernah membayangkan akan ditawari uang 1 miliar hanya untuk menikahi seorang nenek kaya berusia 80 tahun yang diperkirakan hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup. Tapi keputusan itu mengubah hidupnya. Setelah menikah, nenek yang tampak lemah itu malah semakin sehat dan mulai mengungkap rahasia kelam keluarga yang selama ini tersembunyi. Raffi ternyata adalah cucu kandungnya dari hubungan gelap masa lalu sang anak. Raffi menghela napas panjang saat menatap langit kelabu di atas kota kecil Eropa tempat ia tinggal. Angin dingin menyapu jalanan sepi yang mulai gelap oleh senja. Di balik jendela apartemen kecil yang nyaris tak layak huni itu, ia duduk termenung, memikirkan nasibnya. Sejak tiba di benua asing ini, hidupnya tidak pernah mudah. Kerja serabutan, kadang cuma dapat uang cukup buat makan, sering pula tidur terlambat tanpa kepastian besok dapat apa. Hari itu, seperti biasa, Raffi baru saja pulang dari kerja kasar di restoran. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya malah berputar. Tagihan listrik belum bayar, utang makanan menumpuk, dan handphone yang dipakai buat video call keluarga di kampung sudah hampir mati baterainya. Rasanya ingin menyerah saja. Tapi ia tahu, menyerah bukan pilihan. Tiba-tiba suara ketukan di pintu membuatnya terkejut. Dengan ragu, Raffi berdiri dan membuka pintu. Di depan sana berdiri seorang pria berpakaian rapi, membawa map tebal dan sebuah ekspresi serius, tapi ramah. "Apakah saudara Raffi?" tanya pria itu. Raffi mengangguk, sedikit bingung. "Saya dari kantor pengacara. Saya membawa tawaran penting yang bisa mengubah hidup saudara," kata pria itu dengan suara tenang. Raffi mengernyit. "Tawaran? Dari siapa?" "Dari klien kami, seorang wanita bernama Sari. Dia ingin menikahi saudara." Raffi terkekeh kecut. "Menikahi saya? Orang itu siapa? Dan kenapa saya harus menikah dengan orang asing?" Pria itu tersenyum tipis. Nenek Sari seorang wanita kaya yang tinggal di kota ini. Dia berumur 80 tahun dan menderita penyakit serius. Dokter bilang hanya punya waktu 3 bulan lagi. Namun sebelum meninggal, dia ingin menikah demi memenuhi sebuah syarat dalam surat wasiatnya. Dan saudara akan mendapatkan bayaran 1 miliar rupiah hanya dengan menikahinya. Raffi menatap pria itu dalam diam. Uang 1 miliar? Itu jumlah yang tak pernah ia bayangkan. Bisa mengubah hidupnya, membayar semua utang, bahkan pulang kampung dengan bangga. Tapi kenapa saya? Apa dia tidak punya keluarga lain? Itulah yang ingin kami tanyakan pada saudara. Nenek Sari memilih saudara karena alasan yang hanya diketahui dia sendiri. Tapi percayalah, ini kesempatan besar yang tidak datang 2 kali. Raffi terdiam. Di satu sisi tawaran ini aneh dan menakutkan, tapi di sisi lain, ini seperti jawaban doa yang tak terduga. Hidupnya yang penuh perjuangan, dengan 1000 ketidakpastian, bisa berubah dalam sekejap. Malam itu, Raffi terjaga lama, memikirkan tawaran itu. Ia ingat keluarganya yang sederhana di kampung, ibu yang setia menunggu kabarnya, dan adik kecil yang butuh biaya sekolah. Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang harapan. Keesokan harinya, dengan hati berdebar, Raffi menghubungi kantor pengacara itu. Ia setuju dengan tawaran tersebut. Meski penuh rasa cemas dan tanda tanya, ia memilih menerima. 1 miliar rupiah. Bukan sekadar angka, tapi jembatan menuju masa depan yang ia impikan. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Raffi diantar ke rumah Nenek Sari, sebuah mansion tua tapi megah di pinggir kota. Ia bertemu dengan wanita tua itu untuk pertama kalinya. Tubuhnya kecil, kulitnya keriput, tapi matanya tajam dan penuh wibawa. "Raffi, kau sudah datang," sapa Nenek Sari dengan suara lembut tapi tegas. Raffi membalas dengan gugup. "Iya nenek, hari pernikahan mereka ditetapkan dengan cepat, tanpa banyak basa-basi, karena waktu nenek memang terbatas." Raffi memakai setelan sederhana, sedangkan Nenek Sari mengenakan kebaya tradisional yang anggun, meski warna-warnanya sudah pudar. Saat ijab kabul, Raffi merasakan campuran rasa canggung, takut, dan sedikit haru.
Ia menikahi seorang wanita yang bahkan ia belum sepenuhnya kenal demi uang yang bisa mengubah hidupnya. Tapi di balik semua itu, ada getar aneh yang ia tidak mengerti. Setelah akad, Raffi mulai tinggal di rumah itu. Semua terasa asing, mewah tapi sunyi. Namun, satu hal yang membuatnya penasaran. Meski katanya sakit parah, Nenek Sari tampak lebih kuat dari dugaan. Ia berjalan santai di taman, tertawa kecil saat bercerita tentang masa mudanya. Raffi mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya perjanjian, uang semata, atau ada sesuatu yang lebih dalam menunggu untuk ditemukan. Setelah pernikahan singkat itu, Raffi mulai menata hidup barunya di rumah megah milik Nenek Sari. Dari luar, rumah itu seperti kastil kecil, dengan taman luas dan pepohonan yang tertiup angin musim gugur. Tapi bagi Raffi, semua itu terasa asing dan menakutkan. Dari kamar tidur yang besar dengan tirai berat, hingga ruang makan yang dipenuhi lukisan dan vas bunga, semuanya jauh dari kehidupannya yang sederhana dulu. Hari pertama tinggal di situ, Raffi merasa seperti tamu yang tak diundang. Ia berusaha menyesuaikan diri, walau hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Senang karena punya tempat tinggal yang layak, tapi juga bingung karena hidupnya sekarang seperti dipantau oleh banyak mata tak terlihat. Nenek Sari, wanita yang menjadi istrinya secara sah, adalah sosok yang penuh kejutan. Tubuhnya memang renta, tapi matanya masih terang dan penuh semangat. Kadang ia duduk sendiri di ruang baca, mengamati Raffi dengan senyum misterius. Kadang ia mengajak Raffi bercakap-cakap tentang hal-hal kecil, seperti kenangan masa muda dan resep masakan tradisional yang sudah lama terlupakan. Raffi, kau tahu, hidup ini penuh kejutan. Terkadang yang kita kira akhir, justru adalah awal yang baru, kata Nenek Sari suatu sore ketika mereka duduk di taman. Suaranya lembut tapi penuh makna. Raffi hanya mengangguk, belum tahu harus berkata apa. Ia masih mencoba mengerti perasaannya sendiri, antara syukur dan ragu. Sehari-hari, Raffi mulai belajar menjalani perannya sebagai menantu sekaligus pendamping nenek kaya itu. Tugasnya sederhana, menemani, mendengarkan cerita, dan sesekali ikut menghadiri acara sosial yang diadakan oleh komunitas warga senior di kota itu. Semua terasa aneh, tapi juga membuka dunia baru bagi Raffi. Pada suatu malam, saat hujan turun deras dan petir menyambar jauh di langit, Raffi tidak bisa tidur. Ia teringat kata-kata pria pengacara itu tentang alasan di balik tawaran aneh ini. Ada sesuatu yang tersembunyi, dan rasa penasaran semakin menggelora dalam dada. Dengan hati-hati, Raffi mencoba membuka beberapa laci di ruang kerja neneknya. Di sana ia menemukan buku-buku tua, surat-surat berdebu, dan foto-foto keluarga yang sudah lama terlupakan. Ia melihat satu foto yang menarik perhatiannya. Seorang pria muda berdiri di samping wanita yang sangat mirip Nenek Sari. Dan di antara mereka ada seorang anak kecil yang wajahnya begitu familiar. Raffi bertanya-tanya, siapa pria itu? Siapa anak kecil dalam foto itu? Kenapa ia merasa ada sesuatu yang ia lewatkan selama ini? Raffi tahu perjalanan ini baru dimulai. Rumah megah ini menyimpan lebih dari sekadar harta dan kemewahan. Ada rahasia yang menunggu untuk diungkap dan mungkin akan mengubah segalanya tentang siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari di rumah besar Nenek Sari semakin membuat Raffi penasaran. Ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Neneknya itu, yang dulu dibilang cuma punya waktu 3 bulan, malah semakin sehat dan bugar. Setiap pagi Nenek Sari berjalan-jalan di taman dengan senyum lebar, bahkan kadang ikut memasak di dapur bersama Raffi. Hal ini membuat Raffi terkejut sekaligus bingung. Apa ini semacam keajaiban? Atau ada sesuatu yang tidak dia tahu? Suatu sore, ketika hujan turun pelan, Raffi duduk di ruang tamu besar rumah itu. Di depannya ada sebuah meja kayu tua yang penuh dengan album foto dan dokumen berdebu. Rasa penasaran yang sudah lama dipendam membuat dia memutuskan untuk membuka semua itu. Satu persatu foto dan surat tua dibuka, menerawang cerita yang tertutup oleh waktu. Foto-foto hitam putih itu menunjukkan seorang wanita muda yang sangat mirip dengan Nenek Sari. Namun di sampingnya ada seorang pria muda yang wajahnya asing, tapi terasa seperti ada sesuatu yang akrab. Ada juga foto seorang anak kecil yang sedang tersenyum cerah,
Dan di balik foto itu terdapat nama Raffi, tertulis dengan tinta pudar. Jantung Raffi berdegup kencang. Apa mungkin dia punya hubungan dengan keluarga ini lebih dari sekadar pernikahan, kontrak? Ketika Raffi menyelidiki lebih jauh, ia menemukan sebuah surat tua yang tersembunyi di balik buku tua di rak perpustakaan. Surat itu berisi pengakuan tentang sebuah hubungan rahasia yang pernah terjadi puluhan tahun lalu antara anak perempuan Nenek Sari dengan seorang pria dari Indonesia. Hubungan yang tidak pernah diakui secara terbuka, tapi menghasilkan seorang anak laki-laki yang kemudian menghilang dari keluarga itu. Raffi menelan ludah. Bukankah ini kisahnya? Raffi mulai merasakan campuran emosi, bingung, penasaran, marah, dan sekaligus harapan. Bagaimana bisa dia, yang selama ini merasa jauh dari keluarga besar, ternyata punya ikatan darah yang kuat dengan wanita tua ini? Dan mengapa Nenek Sari, yang katanya tidak lama lagi meninggal, justru semakin kuat dan bahkan terlihat bahagia? Ketika malam datang, Raffi memutuskan untuk bertanya langsung kepada Nenek Sari. Ia menemui neneknya yang sedang duduk di kursi goyang dekat jendela, mata menatap jauh keluar. Dengan suara gemetar, Raffi mulai membuka percakapan. "Nenek, kenapa Nenek? Semakin sehat? Bukankah dokter bilang Nenek cuma punya waktu 3 bulan? Nenek Sari tersenyum tipis, matanya berkilat penuh arti. "Kadang anakku, hidup itu tidak bisa diprediksi. Aku punya alasan sendiri kenapa aku ingin menikahimu, dan aku ingin kau tahu sesuatu yang selama ini kusimpan rapat." Raffi menahan napas menunggu kelanjutan kata-kata itu. "Aku tahu siapa kamu sebenarnya, Raffi. Kau bukan orang asing. Kau adalah bagian dari keluargaku. Lebih dari yang kau bayangkan." Kata-kata itu membuat dada Raffi terasa sesak. Ada perasaan campur aduk yang sulit diungkapkan, antara takut, marah, dan juga lega. Misteri yang selama ini ia rasakan mulai perlahan terbuka. Tapi ada sesuatu yang lebih besar menunggu di balik pengakuan ini. Raffi merasa dunianya berubah dalam sekejap. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana reaksi nenek yang selama ini dianggap asing berubah menjadi keluarga sejati? Dan apa rahasia lain yang akan terkuak? Di saat itulah, babak baru dalam hidup Raffi dimulai, penuh dengan kejutan, pengungkapan, dan perasaan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sejak malam itu, hati Raffi tak pernah tenang. Surat dan foto-foto tua yang ia temukan di ruang kerja neneknya terus menghantui pikirannya. Ia merasa seolah-olah hidupnya selama ini hanyalah teka-teki yang belum terpecahkan, dan rumah besar itu menjadi panggung utama di mana semua jawaban akan terkuak. Hari itu, Raffi duduk di ruang tamu, menunggu Nenek Sari pulang dari pertemuan komunitas sosial. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk bertanya hal-hal yang selama ini dipendam. Raffi tahu, saatnya sudah tiba untuk mendengar cerita yang sesungguhnya. Ketika Nenek Sari masuk, ia menyambut Raffi dengan senyum lembut tapi penuh arti. "Kau tampak gelisah, anakku," katanya sambil duduk di kursi dekatnya. Raffi menarik napas panjang dan mulai berbicara. "Nenek, aku menemukan surat dan foto-foto lama di ruang kerja Nenek. Aku merasa ada sesuatu yang Nenek sembunyikan." Mata Nenek Sari sedikit berkaca-kaca. "Ya, memang ada. Aku tahu kau akan menemukannya suatu saat nanti." Raffi semakin penasaran. "Nenek, siapa aku sebenarnya? Kenapa Nenek ingin menikah denganku? Dan kenapa Nenek terlihat jauh lebih sehat sekarang?" "Nenek," Sari memandang Raffi dengan penuh kasih sayang. "Anakku, kau adalah cucuku sendiri. Dari anakku yang dulu pernah menjalin hubungan rahasia dengan seorang pria Indonesia. Aku tahu selama ini kau merasa asing, tapi sebenarnya darah kita mengalir bersama." Raffi terpaku, dadanya berdegup kencang. Semua rasa bingung, marah, dan rindu berkecamuk dalam hatinya. Ia tak menyangka bahwa orang yang selama ini ia anggap asing, ternyata adalah nenek kandungnya sendiri. Pernikahan mereka bukan sekadar kontrak, tapi jembatan untuk menyatukan keluarga yang terpisah oleh waktu dan rahasia. Nenek Sari melanjutkan, "Aku menikahimu bukan hanya karena wasiat atau uang, tapi karena aku ingin kita bersama kembali. Aku tahu waktu kita tidak banyak, tapi aku ingin kau tahu siapa dirimu dan dari mana asalmu."
Raffi merasakan air mata mengalir di pipinya. Semua beban dan keraguan yang selama ini ia pikul mulai melebur menjadi harapan baru. Ia merasa seperti menemukan rumah yang selama ini ia cari. Namun, Nenek Sari juga mengingatkan, ada banyak hal yang harus kita hadapi bersama, Raffi. Rahasia masa lalu ini membawa konsekuensi yang tidak mudah. Tapi aku percaya kau cukup kuat. Malam itu, di ruang tamu rumah megah itu, dua jiwa yang lama terpisah akhirnya bersatu, memulai perjalanan baru dengan keberanian dan kasih sayang yang tulus. Masa depan mereka masih penuh misteri, tapi setidaknya sekarang, mereka tidak lagi berjalan sendiri. Setelah pengakuan Nenek Sari, hidup Raffi seperti diselimuti kabut tebal. Di satu sisi, ia merasa lega telah mengetahui kebenaran tentang dirinya. Tapi di sisi lain, rasa sakit dan kebingungan ikut merayapi hari-harinya. Bagaimana bisa ia menerima kenyataan bahwa selama ini ia tak pernah tahu keluarga yang sebenarnya? Bagaimana dengan masa lalunya yang penuh luka? Nenek Sari pun tak luput dari beban masa lalu itu. Di balik senyum kuatnya, tersimpan kisah pilu yang selama ini ia sembunyikan. Malam itu, saat hujan turun pelan dan angin dingin menyusup ke dalam rumah, nenek itu duduk bersama Raffi di ruang kecil penuh kenangan. Kau tahu, Raffi, suara Nenek Sari lirih. Ketika anakku menjalin hubungan dengan pria itu, semuanya terjadi diam-diam. Aku tak pernah setuju, tapi aku tak bisa menghalangi cinta mereka. Ketika mereka pergi, aku merasa kehilangan bagian dari diriku. Raffi menatap neneknya dengan penuh empati. Jadi, aku cucu nenek dari hubungan itu? Nenek mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ya, dan selama ini, aku ingin kau tahu siapa dirimu, tanpa harus merasa terpisah. Aku menikahimu bukan hanya karena wasiat, tapi karena aku ingin mengakhiri kesepian yang sudah lama aku rasakan. Raffi terdiam, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia mulai memahami bahwa pernikahan mereka lebih dari sekadar kontrak. Itu adalah ikatan darah dan pengakuan yang terlambat. Namun, masa lalu itu juga membawa bayangan kelam yang tak bisa diabaikan begitu saja. Suatu hari, ketika membersihkan ruang kerja nenek, Raffi menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Dengan izin nenek, ia membuka kotak itu dan menemukan tumpukan surat, jurnal, dan benda-benda kecil penuh makna. Di antara barang-barang itu ada surat dari anak Nenek Sari yang tak pernah sempat dibaca. Surat itu mengungkapkan penyesalan dan harapan, juga permintaan maaf karena meninggalkan keluarga. Ada pula cerita tentang kesulitan dan pengorbanan yang dialami jauh dari rumah. Membaca surat itu, Raffi merasa seolah-olah berbicara langsung dengan darah dagingnya yang hilang. Namun, bukan hanya rasa sedih yang muncul. Surat itu juga menjadi kunci untuk memahami siapa dirinya sebenarnya dan dari mana asal kekuatan nenek yang terus bertahan melawan waktu. Hari-hari berlalu dan ikatan antara Raffi dan Nenek Sari semakin erat. Mereka berbagi cerita, tawa, dan air mata. Tapi di balik itu, ancaman masa lalu mulai mengintai, mengingatkan bahwa rahasia keluarga ini tidak boleh diketahui oleh sembarang orang. Raffi sadar, hidupnya kini tak lagi biasa. Ia harus siap menghadapi kenyataan pahit sekaligus manis yang akan segera datang. Waktu berjalan begitu cepat. 3 bulan yang dinyatakan oleh dokter sebagai batas akhir hidup Nenek Sari ternyata berubah menjadi perjalanan penuh harapan dan keajaiban. Kesehatannya semakin membaik, membuat semua orang di sekitar mereka tercengang. Bahkan para dokter pun tak bisa menjelaskan secara medis apa yang terjadi. Bagi Raffi, perubahan ini bukan hanya tentang kesehatan neneknya, tapi juga tentang ikatan yang terus tumbuh di antara mereka. Dari pernikahan kontrak yang semula penuh keraguan, kini berubah menjadi hubungan keluarga yang nyata, penuh kehangatan dan cinta tulus. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang keluarga, Nenek Sari menggenggam tangan Raffi dengan lembut. Raffi, aku ingin kau tahu bahwa hidup ini memang penuh misteri. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya bersama. Raffi menatap mata neneknya, penuh rasa syukur dan kasih sayang. Aku juga merasa begitu, Nenek. Aku berterima kasih sudah mengenal nenek lebih dalam,
bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai keluarga. Percakapan itu menjadi titik balik bagi keduanya. Raffi yang selama ini merasa kosong dan kehilangan mulai menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk tinggal bersama neneknya, bukan karena uang atau warisan, tapi karena rasa cinta dan tanggung jawab yang tulus. Namun, masa lalu yang kelam tidak sepenuhnya hilang. Ada beberapa anggota keluarga lain yang mulai mencium keberadaan Raffi dan rahasia pernikahan itu. Mereka datang dengan niat yang tidak selalu baik, mengancam kedamaian yang baru ditemukan. Dengan tekad dan dukungan neneknya, Raffi menghadapi tantangan itu dengan kepala tegak. Ia belajar bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian menerima diri sendiri dan menghadapi kenyataan. Pada akhirnya, rumah megah itu bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi menjadi simbol dari awal baru, awal dari keluarga yang utuh dan harapan yang tak pernah padam. Cerita ini berakhir dengan senyuman hangat dari Nenek Sari dan pelukan erat Raffi, menandai bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan selalu bersama, menghadapi semuanya dengan hati yang kuat dan penuh cinta.